Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Sundari, NPM 213117026. Hari ini saya akan melakukan ujian praktikum komunitas 1, yaitu melakukan role play posyandu, yaitu dari meja 1 sampai meja 5. Posyandu terdiri dari 5 meja, yaitu meja pertama. Meja pertama itu yaitu registrasi atau pendaftaran. Meja kedua itu penimbangan bayi. Meja ketiga itu pengisian KMS. Meja keempat itu penyuluhan. Meja kelima yaitu penanganan sederhana. Selamat pagi Ibu, boleh silakan duduk. Ini di meja 1 ya Bu ya, yaitu melakukan registrasi ya Bu ya, atau pendaftaran. Sebelumnya Ibu udah pernah ke posyandu? Oh belum ya Bu ya. Anaknya perempuan apa laki-laki? Oh perempuan. Kalau begitu saya membawakan KMS yang barunya dulu ya Bu ya. Nah sebelumnya saya mau bertanya, Ibu nama anaknya siapa? Oh Putri Sundari. Tanggal lahirnya tanggal berapa Bu? 1 November 2019 ya. Itu sudah 8 bulan ya Bu ya. Berat badan waktu lahirnya berapa? 3,4. Panjang badan waktu lahirnya 50 cm. Nama ayahnya siapa? Agus Setiawan. Alamatnya di mana Bu? Oh BTN Joglo. Nah tanggal pendaftarannya saya tulis yang sekarang ya, 1 Juli 2020. Sudah diisi ya Bu ya. Sekarang Ibu boleh lanjut ke meja 2. Ibu silakan duduk ya. Sekarang sudah ada di meja 2, yaitu penimbangan pada bayinya ya Bu ya. Boleh dilihat dulu KMS-nya. Nama anaknya Putri Sundari. Betul Ibu? Berat badan waktu lahirnya 3,4 dan panjang badan waktu lahirnya 50 cm. Nah sekarang kita timbang dulu ya. Nah untuk berat badan yang sekarang itu 10 kilo. Nah panjang badannya yaitu 80 cm ya Bu ya. Saya kembalikan ya. Ini sudah saya catat ya Bu ya, saya selipkan di sini. Nah sekarang Ibu bisa lanjut ke meja 3 ya Bu ya. Terima kasih Bu. Nah Ibu, sekarang kita ada di meja 3 ya. Ibu boleh silakan duduk, boleh saya lihat KMS-nya. Nah meja 3 ini untuk pengisian KMS ya Bu ya. Nah sekarang kita tulis di sini berat badan dedenya waktu awal lahir yaitu 3,4. Lalu sekarang umurnya sudah 8 bulan ya Bu ya. 10 kilo. Kalau bisa Ibu rutin ya kesininya sebulan sekali untuk mengecek tumbuh kembang dedenya. Sudah ya Bu ya, sekarang Ibu bisa lanjut ke meja 4. Ibu ini meja 4 ya Bu ya. Sebelumnya boleh saya lihat dulu KMS-nya. Dengan anaknya namanya Putri Sundari ya Bu ya. Nah meja 4 ini mengenai penyuluhan. Sebelumnya apakah anaknya ada keluhan? Oh diare ya Bu ya. Oh diarenya sudah 2 hari. Nah Ibu, apakah sebelumnya Ibu tahu kalau misalkan diare itu apa? Ya betul ya Bu ya, ke diare itu jadi buang air besar. Frekuensinya itu lebih dari sebelumnya dan biasanya encer ya Bu ya, buang air besarnya.
Nah, ibu tahu gak penyebab dari diare itu apa? Ya betul ya bu ya, makanan minuman yang terkena kuman. Terus biasanya anaknya nggak cuci tangan dulu, atau nggak orang tuanya nggak cuci tangan dulu. Terus nyimpan alat makannya nggak dicucinya itu nggak bersih. Lalu dibuangnya di mana, disimpannya di mana aja. Nah, untuk penanganannya bisa kita lihat di sini ya bu ya. Kalau misalkan diare itu karena dada bayinya ini udah di atas 6 bulan, jadi bisa diberikan segera oralit ya bu ya. Oralitnya bisa kita buat di rumah juga. Lalu bisa kita kasih air teh, kuah sayur atau air kelapa. Nah, tapi jika diarenya berkelanjutan, misalkan ada tanda gejala anaknya lemas, demam, atau tiba-tiba diarenya berdarah ya bu ya. Nah, ibu langsung bawa anaknya ke petugas kesehatan yang terdekat. Lalu sambil menunggu untuk dibawa ke sana, ibu bisa terus kasih minum dede bayinya ya bu ya. Tapi jika misalkan bayinya 0-6 bulan, teruskan pemberian ASI sesering mungkin. Jangan memberi makanan atau minuman. Jadi kalau oralit, air teh itu belum boleh ya kalau misalkan di bawah 6 bulan. Nah jadi ibu kesimpulannya ya untuk penanganan dari bayi diare yang kena diare ini, ibu bisa buat oralit aja di rumah. Lalu kasih air minum aja terus menerus ya bu ya. Tapi kalau misalkan diarenya udah terlihat jadinya demam, langsung aja bawa ke petugas kesehatan terdekat ya bu ya. Nah ibu, bahaya juga ya kalau misalkan si diare ini nggak cepat ditangani ya bu ya. Bahaya utamanya nanti dada bayinya bisa dehidrasi, lalu bisa kekurangan gizi juga, bahkan bila diare terus menerus nanti bisa menyebabkan kematian juga ya bu ya. Jadi kalau misalkan dadanya diare, kasih aja minum terus-terusan ya bu ya, lalu berikan oralit. Mungkin sebelumnya ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ibu boleh lanjut ke meja 5 ya bu ya. Ibu, sekarang kita di meja 5 ya bu ya, yaitu meja terakhir. Boleh saya lihat dulu Kak Mas ya. Nama anaknya Putri Sundari ya bu ya. Anaknya ada keluhan apa? Oh, diare ya bu ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan yaitu penanganan sederhana ya bu yang bisa dilakukan di rumah. Bentar saya bawa dulu ya bu ya. Udah ya. Nah bu, sekarang kita praktekin ya bu ya cara membuat oralit. Nah di sini ada oralit yang saset ya bu ya. Nah kalau misalnya oralit yang saset, di sini ada merek Dairamolid. Nah di sini ada cara pakainya, bisa baca di sini ya bu ya. Nah kita tuangin aja ininya kalau misalkan dalam bentuk saset. Udah dimasukin ya bu ya, langsung masukkan air matangnya. Nah ini boleh diminum ya bu ya, tapi diminumnya jangan Nah bu, nanti diminumnya jangan langsung di semuanya ya bu ya. Jadi dikit-dikit aja, takutnya nanti anaknya sebel, lalu nanti takutnya anaknya muntah. Jadi minumnya bisa 3-5 menit aja, pelan-pelan. Ada ya bu ya cara pakainya kalau yang saset di sini. Nah selanjutnya kalau misalkan ibu nggak punya oralit, kita bisa pakai bahan-bahan yang ada di dapur ya bu ya. Pertama di sini ada gula, di sini ada garam. Nah sekarang kita tuangin dulu gula. Gulanya itu bisa sekitar 6-8 sendok. Tergantung kita banyak buatnya segimana. Untuk yang segini kita buat 6 saja ya bu ya.
Udah, sekarang garamnya bisa. Nah, karena sendoknya kayak gini, jadi kita masukkannya 1,5. Tapi kalau sendoknya kayak gini cukup 1 sendok aja. Udah, sekarang kita masukin airnya. Lalu dikocek sampai larut ya Bu ya. Nah Bu, ini kan sudah larut ya Bu ya. Nah, ini cara membuat oralit di rumah dengan bahan-bahan sederhana ya Bu ya. Nah, sekarang boleh dicoba di adenya. Tapi jangan disekaligusin ya Bu ya. Dikit-dikit aja. Sudah Bu? Wah, hebat ya, cuma bisa segini dadanya. Nah, Ibu kurang lebih begitu ya Bu ya. Jadi kalau misalkan nggak ada oralit yang saset, saya sarankan lebih baik yang ada di rumah saja, yaitu dengan menggunakan gula dan garam dan air matang. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelumnya Bu? Tidak ada ya Bu ya. Kalau tidak ada, mungkin cukup segitu aja untuk penanganan sederhana di rumah ya Bu ya, untuk penanganan diare. Kalau begitu Ibu boleh bawa KMS-nya kembali. Terima kasih ya Bu. Cukup sekian untuk roleplay posyandu untuk memenuhi ujian praktikum komunitas 1. Maaf bila ada kekurangan, semoga hasilnya bisa maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.